Seret dia keluar sekarang. Jangan biarkan dia mengotori lobi kita. Ampun Pak, saya mohon. Bu, tolong beri saya kesempatan. Saya janji tidak akan mengecewakan. Maaf, kami tidak menerima karyawan seperti musik Anda. Lepaskan tanganmu dari barang-barang itu dan jalan sekarang. Tolong Pak, itu penting bagi saya. Jangan seret saya seperti ini. Seorang pemuda lusuh memohon pekerjaan, tapi malah diusir dari lobi perusahaan Sandil, dipermalukan. Tak ada yang tahu. Bahkan dirinya sendiri bahwa orang yang memerintahkan pengusiran itu adalah ibu kandungnya. Lalu ketika bukti masa lalu terjatuh tepat di hadapan sang CEO, apakah kebenaran itu akan menyelamatkan pemuda itu atau justru menghancurkan hidupnya? Sekali lagi sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe, kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Bus antar kota besar itu melaju pelan memasuki terminal Pulau Gadung. Aldan menunduk menatap jendela yang buram, sementara pikirannya berputar tanpa arah. Ketika roda bus akhirnya berhenti sepenuhnya, ia menarik napas panjang, seolah ingin memompa keberanian baru ke dalam dadanya. Di tangan kirinya, ia menggenggam erat sebuah tas kain kusam yang warnanya sudah memudar. Tidak ada yang istimewa dari tas itu, kecuali isinya. Beberapa helai pakaian, selembar surat peninggalan ayahnya, dan sebentuk kalung kecil yang sudah lama ia jaga. Suara pedagang yang menawarkan minuman, supir ojek yang berteriak memanggil penumpang, dan klakson kendaraan yang tidak pernah berhenti menandai bahwa ia sudah benar-benar tiba di Jakarta. Kota yang selama ini hanya ia kenal dari televisi dan cerita orang-orang kampung. Aldan menghela napas untuk kedua kalinya. Ya Allah, semoga langkah ini tidak salah. Ia turun teras dari bus dengan hati-hati, merasa kedua kakinya sedikit gemetar. Bukan karena kelelahan perjalanan belasan jam, melainkan campuran rasa takut dan harapan yang ia bawa. Ia hanyalah seorang pemuda 20 tahun, yatim sejak beberapa bulan lalu, dan tanpa siapapun yang menunggu kedatangannya di kota sebesar ini. Meski begitu, ada sesuatu yang mendorongnya, sebuah kalimat yang terakhir kali ia dengar dari ayahnya di malam sebelum lelaki. Itu menutup mata untuk selamanya. Kalau suatu hari ayah nggak ada, carilah ibumu nak. Namanya Sari Anggraini. Kalimat itu terus terngiang. Setiap malam selama masa bergabung, Aldan menatap kalung kecil yang diberikan ayahnya. Kalung sederhana dengan wadah kecil di dalamnya, seperti medali tipis. Dan di dalamnya, ketika ia buka perlahan, ada secuil kertas kusam yang sudah mulai menguning, berisi tulisan tangan ayahnya. Itulah petunjuk satu-satunya. Aldan tidak pernah mengenal ibunya. Ayahnya selalu berkata bahwa ibunya pergi ketika ia masih bayi karena sebuah masalah besar yang tidak pernah dijelaskan. Pernah sekali, Aldan bertanya lebih jauh. Namun ayahnya hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca sebelum akhirnya berkata, "Nanti kalau kamu sudah cukup dewasa." Namun kenyataan berkata lain. Aldan tumbuh dewasa tanpa sempat mendengar penjelasan itu. Sang ayah meninggal setelah lama sakit, meninggalkan Aldan sendirian, tanpa harta, tanpa saudara dekat, dan tanpa jawaban mengenai siapa dirinya sebenarnya. Karena itulah ia berada di sini. Aldan berjalan keluar terminal, membawa tasnya di atas bahu. Jalanan kota tampak begitu ramai dan bising. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, seperti tidak pernah habis. Semua orang berjalan cepat, bising, sibuk dengan dunianya sendiri. Seolah tidak ada waktu untuk melihat seorang pemuda sederhana yang baru datang dari kampung. Dalam hati Aldan mengakui ia merasa kecil. Ia menemukan musala kecil di pinggir terminal dan meletakkan tasnya di sudut ruangan. Setelah salat, ia duduk sebentar memperhatikan para perantau lain yang juga terlihat bingung.
Beberapa musik dari mereka membawa anak, beberapa membawa kardus besar, dan ada juga yang duduk sendiri seperti dirinya. Aldan merogoh sakunya, menghitung uang yang tersisa 1.500. Itu harus cukup untuk makan beberapa hari dan menyewa kamar murah. Ia menelan ludah. Kalau musik tidak cepat mendapatkan pekerjaan, ia bisa benar-benar kehabisan uang. Ia menggulung lengan ke mejanya, mengambil napas dalam-dalam lagi, lalu berdiri. Bismillah, mulai hari ini aku harus bisa mandiri. Ia keluar dari terminal dan mulai berjalan ke arah jalan besar. Setiap bangunan yang ia lewati selalu memikatnya. Bukan karena mewah, tapi karena ia membayangkan. Mungkin ibunya pernah melewati jalan ini. Mungkin ibunya bekerja di salah satu kantor itu. Mungkin wajahnya tersenyum kepada seseorang ketika berjalan di trotoar itu. Namun harapan itu selalu cepat ia patahkan, agar tidak terlalu sakit. Hari itu, Aldan menghabiskan waktu mencari lowongan pekerjaan apa saja yang bisa ia ambil. Warteg, toko, restoran. Tapi semua menolak karena penampilannya yang lusuh dan karena ia tidak membawa surat pengalaman kerja. Menjelang sore, ia duduk di halte bus sambil menunduk lesu. Lengan bajunya basah, terkena keringat, dan kemejanya tampak makin kusam. Belum apa-apa sudah susah. Keluhnya lirih sampai pandangannya tertuju pada sebuah bangunan megah di seberang jalan. Gedung itu tinggi, bersih, dan sangat mencolok dengan kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Di bagian depan gedung itu berdiri papan besar bertuliskan Nusantara Court. Aldan mengamati bangunan itu lama sekali. Ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Ayah pernah bilang ibu bekerja di perusahaan besar dan di surat peninggalan ayahnya. Meski tidak ada nama perusahaannya, tulisan itu berbunyi, jika suatu hari kamu ingin menemuinya, carilah di tempat dia dulu bekerja. Aldan bukan orang pintar dalam hal menebak. Tetapi entah kenapa perasaan itu begitu kuat. Gedung itu tampak seperti tempat yang penuh rahasia. Tempat yang mungkin menyimpan jawaban yang ia cari. Selain itu di pagar besar gedung itu ia melihat banyak poster lowongan pekerjaan. Berbagai posisi administrasi, staf gudang, marketing, dan yang paling menarik baginya cleaning service. Aldan terdiam beberapa saat dengan pakaiannya yang sederhana dan wajah yang mulai kusut setelah seharian. Posisi musik itu terasa paling realistis, yang penting aku bisa masuk dulu, komamnya. Ang jalan dan berdiri di depan gedung musik Nusantara Corp. Orang-orang berjas rapi berlalu lalang. Satpam menjaga musik pintu dengan sikap tegap. Lobi gedung tampak mewah dengan lantai marmer yang mengilap. Aldan mengusap rambutnya yang kusut, merapikan musik ke meja dan memeluk tas kecilnya. Meskipun gugup, ia memaksa dirinya melangkah ke dalam. Begitu masuk musik lobi, ia langsung merasa seperti salah tempat. Lantai marmer begitu bersih, hingga musik ia takut menginjaknya. Sofa empuk di sudut ruangan tampak mahal. Bahkan aroma ruangan pun wangi dan dingin. Satpam di dekat pintu memandangnya penuh curiga. Aldan tersenyum kikuk. Maaf pak, saya mau tanya lowongan kerja. Satpam musik itu tidak membalas senyuman ke HRD di lantai 2. Jawabnya singkat. Aldan mengangguk berkali-kali dan berjalan menuju lift. Beberapa pegawai menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Ada yang berbisik, ada yang hanya mengerutkan kening. Ia pura-pura tidak melihat. Ia sudah terbiasa diremehkan sejak kecil. Sesampainya di lantai 2, ia mengantre di depan ruang HRD. Banyak pelamar lain yang berpakaian rapi dan membawa map tebal. Aldan menundukkan kepala, memeluk tasnya erat-erat. Ia tahu dirinya paling tidak pantas secara penampilan. Tapi ia tetap berharap HR akan mempertimbangkannya untuk posisi cleaning service. Ketika namanya dipanggil, Aldan masuk dan langsung mendapat tatapan sinis dari 2 orang. Kamu mau melamar posisi apa? Tanya salah satu dari mereka tanpa basa-basi. Boleh cleaning service, Bu, atau apa saja yang bisa saya kerjakan. Mereka saling pandang. Ada ijazah SMA.
Aldan menggeleng. Pengalaman kerja. Aldan kembali menggeleng. HR itu panjang menutup map kosong. Aldan, maaf. Perusahaan ini standar kerjanya tinggi. Kamu tidak memenuhi kualifikasi. Tapi, Bu, saya sungguh mau bekerja. Saya maaf tidak bisa. Next. Aldan berdiri perlahan. Wajahnya menunduk. Namun sebelum ia melangkah keluar, ia menatap mereka dan berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Saya sebenarnya juga mencari seseorang. Mungkin beliau ada di perusahaan ini. Ibu kandung saya. Nama beliau Sari Anggraini. Kalimat itu membuat terdiam sejenak. Namun bukannya membantu. Mereka malah menatapnya dengan lebih sinis. Anak-anak sekarang ada saja alasannya. Kamu ditolak, bukan berarti harus cari-cari alasan lain. Ujar itu sambil menuju pintu. Keluar dulu, Mas. Banyak yang nunggu. Aldan tidak punya pilihan. Ia keluar dengan langkah berat. Namun ketika ia menuruni tangga menuju lobi, ia kembali menatap gedung megah itu bukan dengan rasa takut, tapi tekad. Kalau ini benar tempat ibu berada, aku nggak boleh menyerah. Hari itu mungkin ia gagal melamar. Tapi hatinya belum mundur karena ia merasa entah kenapa bahwa takdirnya memang dimulai di tempat ini. Di gedung besar bernama Nusantara Corp ini. Di kota bising dan luas yang baru saja ia pijak. Dan di dalam keramaian yang membuatnya merasa kecil. Aldan berjanji pada dirinya. Aku akan menemukan ibu apapun caranya. Pagi itu, langit Jakarta masih diselimuti warna kelabu ketika Aldan berdiri terpaku di depan gedung Nusantara Corp. Perusahaan raksasa yang katanya menjadi mimpi banyak orang. Gedung kaca setinggi puluhan lantai itu memantulkan cahaya matahari pagi secara angkuh. Seperti ingin mengingatkan bahwa hanya mereka yang kuat, yang rapi, yang berpendidikan, yang pantas melangkah masuk. Aldan menelan ludah. Tas lusuh yang ia bawa sejak dari kampung terasa makin berat di pundak. Sepatunya yang warnanya sudah pudar nyaris tak layak dipakai di tempat megah seperti itu. Kemejanya yang ia setrika semampunya semalam masih terlihat kusut jika dibandingkan dengan mereka yang berlalu lalang memakai jas rapi. Namun ia tidak datang sejauh ini hanya untuk mundur. Ia sudah menempuh perjalanan lebih dari 2 jam dengan 2 kali ganti musik angkot dan 1 kali berjalan kaki hampir 2 kilometer. Karena uangnya tidak cukup. Bismillah, bisiknya pelan. Ia menunduk sebentar, merapikan rambut, menghela napas panjang, lalu melangkah masuk melalui pintu musik utama. Begitu masuk, kesejukan AC dan aroma wangi ruangan langsung menyambutnya. Lobi itu terlalu megah. Dinding marmer putih mengilap. Lampu gantung kristal berkilauan. Dan suara langkah begini. Sepatu para karyawan yang cepat dan teratur membuatnya merasa seperti makhluk asing. Aldan berjalan ke meja resepsionis dengan hati-hati. Musik. Namun, belum sampai 5 langkah, seorang satpam menghampirinya cepat. Satpam itu, musik, tinggi, berkumis, dan cara memandangnya membuat Aldan merasa seperti musik, sampah yang tak sengaja terbawa masuk. Mas, mau kemana? Ini bukan tempat numpang istirahat. Aldan tersentak. Saya mau melamar kerja. Musik, pat. Satpam itu meliriknya dari atas sampai bawah. Dari sepatu, celana, tas, sampai rambut. Tatapannya seperti menilai sesuatu yang tidak layak. Melamar kerja. Ia menghela napas, terdengar menahan tawa. Di sini Nusantara Corp. Mas yakin? Aldan menggenggam erat pegangan tasnya. Iya Pak, saya dapat info lowongan. Satpam itu tertawa kecil. Lowongan posisi apa? Pasti bukan staf, kan? Wajah Aldan memerah. Tapi ia menjawab jujur. Cleaning service, jaga, enggak apa-apa. Saya cuma butuh kesempatan. Satpam memutar bola matanya. Ya ampun, banyak yang lebih pantas. Mas, lihat penampilan Mas.
Nanti HR juga tinggal bilang penuh atau tidak sesuai kualifikasi. Aldan nunduk dalam. Ia tahu penampilannya tidak meyakinkan. Ia tahu ijazah SMA-nya yang penuh lipatan. Bukan sesuatu yang dibanggakan. Tapi ia sudah berjanji pada dirinya. Sekecil apapun kesempatan, ia harus mencoba. Ia kembali mendongak, menatap satpam itu dengan sisa keberanian yang ia punya. Boleh saya coba dulu, Pak? Saya cuma butuh formulir pendaftarannya. Satpam itu mendecak. Moyo banget, Mas. Tapi ya sudahlah, daripada saya dituduh menghalangi orang masuk. Dengan malas, satpam itu menunjuk meja resepsionis. Isi buku tamu dulu, jangan bikin ribut. Aldan mengangguk cepat. Terima kasih, Pak. Ia berjalan ke meja resepsionis. Namun, bahkan musik di sana, dua petugas wanita yang jaga shift pagi tidak langsung menyapanya. Mereka sedang mengobrol santai sambil menggigit snack. Seolah kehadirannya tidak terlihat. Aldan menunggu berdiri tegak tanpa suara. 1 menit, 2 menit, 5 menit, sampai salah satu dari mereka akhirnya menoleh setengah hati. Iya, ada musik yang bisa dibantu? Suaranya datar. Saya mau melamar kerja, Mbak. Jawab Aldan. Petugas resepsionis itu memandangnya dengan raut yang jelas menunjukkan enggak yakin. Masalah lantai kali. Ini lantai khusus tamu dan karyawan. Musik untuk pelamar biasanya lewat jadwal. Tapi saya lihat ada informasi, musik, lowongan di website resminya. Katanya bisa datang langsung membawa musik berkas. Resepsionis itu menghela napas panjang, seperti keberatan meladeni seseorang yang menurutnya musik tidak penting. Mas, di Nusantara Corp itu, ribuan orang yang mau kerja, yang punya pengalaman, punya gelar, penampilan profesional. Kalau Mas mau jadi cleaning service pun, biasanya sudah melalui vendor, bukan datang langsung. Aldan menunduk sejenak. Kata-kata itu menusuk seperti tusukan jarum, tapi ia tidak menyerah. Kalau begitu, bisa tolong tunjukkan saya harus kemana, Mbak? Saya nggak masalah kalau harus ngantri atau apapun. Kali ini resepsionis itu tampak sedikit terganggu. Ya ampun, Masnya ngeel banget ya. Temannya yang duduk di sebelah ikut bersuara sambil tertawa kecil. Biarin aja kasih naik, biar HR yang nolak langsung. Capek juga kalau jelasin lama-lama. Aldan pura-pura tidak mendengar. Mundur. Ia hanya fokus pada satu hal. Ia diberi izin naik. Resepsionis itu akhirnya menuliskan sesuatu di buku tamu, lalu memberikan sebuah kartu visitor. Mihmas, lantai 17, ruang HR. Tapi jangan berharap banyak ya. Mereka tegas banget soal kualifikasi. Aldan menerima kartu itu dengan 2 tangan. Terima kasih, Mbak. Ia melangkah menuju lift. Jantungnya berdebar kencang. Perjalanan naik lift terasa seperti perjalanan menghadap nasib. Saat pintu, musik terbuka di lantai 17, suasana lantai itu jauh lebih tenang dibanding lobi di bawah. Dinding polos warna abu lembut, aroma kopi dari pantry, musik, dan langkah-langkah para karyawan yang terlihat sibuk. Aldan menuju ruangan bertuliskan, musik, Human Resources Retreatment Division. Ia mengetuk pelan. Masuk. Seorang wanita berusia sekitar 30-an, berpenampilan rapi dengan gaya bicara cepat, menatap Aldan begitu ia membuka pintu. Ya, ada perlu apa? Saya mau melamar kerja, Bu. Ia menyodorkan map berisi musik, berkas lamaran yang ia siapkan semalam. Wanita HR itu menatap map lusuh musik tersebut dengan ekspresi ragu. Posisi apa? Cleaning service, Bu. Atau apa saja yang diterima? Musik. Wanita itu menghela napas membuka map perlahan. Aldan usia 20 tahun. SMA pengalaman kerja, musik, 0. Ia mendongak menatap Aldan. Mas yakin mau kerja di sini? Tekanan kerja di Nusantara, musik core itu tinggi. Bahkan ing servis pun seleksinya ketat. Saya siap kerja musik keras. Saya butuh pekerjaan ini. Wanita musik itu melirik penampilan Aldan. Jujur saja, penampilan Mas kurang mendukung untuk lingkungan korporat.
Bahkan cleaning musik servis pun dituntut rapi. Aldan menggenggam ujung celananya. Saya bisa memperbaiki, Bu. Kalau saya diterima, saya janji akan tampil rapi. Wanita HR itu menutup map dan musik, mengembalikannya. Aldan merasa napasnya serasa berhenti. Namun, Hir itu berkata sesuatu yang membuatnya terkejut. Saya belum bisa janji apa-apa. Tapi kebetulan vendor cleaning kami sedang kekurangan tenaga. Aldan menatapnya penuh harapan. Ada seleksi kecil tidak berat. Hanya wawancara singkat dan pengecekan fisik ringan. Ia menatap Aldan serius. Mas mau ikut sekarang? Tanpa ragu, Aldan menjawab, mau Bu. Wawancara pun dimulai. Wanita Hir itu menanyainya soal alasan melamar, kemampuan bekerja di bawah tekanan, kesediaan bekerja lembur, hingga kesiapan menerima supervisi ketat. Walau gugup, Aldan menjawab sejujur-jujurnya. Ketika sesi wawancara selesai, wanita itu bersandar sambil melipat tangan. Mas punya tekad bagus itu poin. Plus. Tapi kami tetap harus menilai banyak aspek. Aldan mengangguk. Saya siap, Bu. Kalau begitu besok, kami kabari lewat nomor telepon Mas. Musik. Ia menyimpan berkas Aldan ke dalam tray. Itu saja untuk hari ini. Aldan berdiri dan membungkuk hormat. Terima kasih. Banyak. Kesempatannya besar sekali untuk saya. Saat ia keluar dari ruangan, langkahnya terasa ringan seperti melayang. Ia tahu belum tentu diterima. Musik. Ia tahu ini baru tahap awal. Tapi dibandingkan pagi tadi, ketika Satpam menganggapnya tidak layak masuk, hari ini ia sudah melangkah jauh. Namun sebelum ia mencapai lift, suara Satpam dari lantai bawah kembali terngiang di kepalanya. Mas pikir perusahaan besar butuh orang kayak Mas. Aldan mengepalkan tangannya. Dalam hatinya ia bersumpah, bagaimana caranya, aku harus diterima. Aku akan buktikan kalau orang sepertiku juga punya nilai. Dan aku datang ke kota ini bukan hanya untuk pekerjaan, tapi juga untuk menemukan jawaban tentang ibu. Nama itu kembali berputar di pikirannya. Sari Anggraini. Ia menatap kartu visitor di tangannya. Bergumam pelan penuh tekad. Tunggu aku, Bu. Aku akan temukan kebenarannya. Besok adalah hari penentu. Dan Aldan siap menghadapi apapun. Pagi itu, Aldan bangun lebih cepat dari biasanya. Meski semalam ia tidur di kamar kos sempit yang baru ia sewa. Hanya cukup untuk satu kasur tipis, satu kipas kecil, dan satu gantungan baju. Ia tetap bangun dengan hati yang berdebar. Musik. Hari ini, katanya, pengumuman hasil seleksi musik akan disampaikan. Ia duduk di tepi kasur, menatap layar ponselnya yang layarnya musik sedikit retak. Tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan, tapi ia musik sudah bersiap sejak subuh. Mandi, merapikan rambut, memakai kemeja paling musik rapi yang ia punya, dan menggosok sepatunya dengan tisu basah. Ia ingin memberikan kesan musik terbaik jika dipanggil untuk tahap berikutnya. Semoga hari ini ada kabar baik. Gumamnya, musik pelan. Meski hatinya dipenuhi harapan, ia juga membawa rasa gelisah. Ia tidak hanya menunggu panggilan kerja, musik, tapi juga menunggu sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berkaitan dengan jati dirinya. Nama itu kembali muncul di pikirannya, Sari Anggraini, nama yang tertera pada dokumen tua yang diberikan Pak De sebelum ia merantau. Musik, dokumen itu menyebutkan bahwa seorang wanita bernama Sari Anggraini pernah bekerja atau masih bekerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Dan ketika mencari lebih jauh, hanya satu nama yang paling menonjol, CEO Nusantara Corp. Tapi itu tidak masuk akal. Apa hubungannya seorang CEO dengan dirinya? Dengan seorang pemuda yatim dari desa, ia tidak berani berspekulasi terlalu jauh. Namun, hatinya berkata bahwa ia harus mencari kebenaran. Musik dan perusahaan ini adalah satu-satunya petunjuk yang ia punya. Aldan tiba di Nusantara Corp lebih pagi dari jam kerja karyawan. Matahari saja baru muncul setengah. Namun mobil-mobil mewah sudah mulai keluar dari parkiran bawah tanah.
Ia berdiri di depan pintu kaca besar itu, memantapkan niat sebelum masuk. Ia berjalan menuju satpam yang sama seperti kemarin. Musik, satpam itu begitu melihat Aldan, langsung mengerutkan dahi. Musik, lomasnya lagi. Mas, kan belum diterima. Ngapain balik lagi ke sini pagi-pagi? Aldan menelan ludah. Musik, saya cuma mau nanya kabar hasil seleksi. Pak HR bilang akan dikabari hari ini. Saya pikir tidak apa-apa menunggu di lobi. Satpam itu mengangkat bahu. Terserah, tapi jangan bikin ribut ya. Aldan mengangguk cepat. Lalu masuk ke lobi. Ia memilih duduk di salah satu kursi tunggu dekat pintu. Bangkunya empuk. Terlalu empuk untuk tubuh Aldan yang terbiasa kursi kayu. Namun ia mencoba duduk setenang mungkin. Beberapa karyawan hampir tidak melihatnya. Beberapa lagi melirik sekilas. Mungkin mengira Aldan adalah tamu yang salah tempat. Aldan memeluk tasnya. Ia hanya menunggu. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Namun sekitar setengah jam kemudian, suasana yang tenang itu mulai berubah. Seorang wanita muda berlari masuk sambil menahan panik. Tangannya penuh berkas yang hampir berjatuhan. Astaga, aku terlambat. Siau Pak, pasti marah besar. Aldan melirik. Siau Pak. Wanita itu menyebut CEO. Ia tahu Nusantara Corp punya CEO wanita. Ia tahu namanya Sari Anggraini. Ia hanya belum pernah melihat sosoknya, musik secara langsung. Wanita itu terburu-buru memanggil lift. Tapi sebelum musik, pintu lift menutup. Terdengar suara langkah sepatu hak tinggi dari arah yang berlawanan. Cepat, tegas, tidak ragu seperti ritme seseorang yang sudah sangat terbiasa memimpin. Pep, tep, tep, tep. Beberapa satpam langsung berdiri lebih tegap. Para resepsionis mendadak berhenti mengobrol dan memposisikan diri dengan senyum profesional. Aldan menoleh dan dunianya berhenti. Wanita itu muncul di tangga ramping yang menghubungkan lantai mezanin ke lobi. Wanita dengan penampilan sempurna. Rambut hitam, panjang, yang diikat rapi. Wajah tegas namun cantik. Tubuh tinggi berwibawa. Setelan jasi tamahal yang membungkus postur elegannya. Sari Anggraini. Aldan merasa seolah dadanya diremas. Apakah benar ini orangnya? Sementara itu, keributan kecil terjadi di meja resepsionis. Rupanya seorang vendor terlambat mengantarkan dokumen. Dan seorang karyawan cleaning service baru menumpahkan ember pel lantai. Tumpahan air itu membuat lantai licin. Seorang tamu terpeleset sedikit dan memarahi petugas cleaning service dengan suara keras. Keributan itu langsung menarik perhatian. Semua orang, termasuk perhatian CEO. Bu Sari menghentikan langkahnya. Tatapannya dingin seperti es. Ada apa ini? Semua orang tiba-tiba kaku. Resepsionis terbata-bata. Itu, Bu, ada sedikit kekacauan. Petugas cleaning baru. Kurang teliti. Sang cleaning service, seorang bapak musik. Tua yang wajahnya memerah karena takut mencoba menjelaskan. Maaf, Bu Sari. Saya tidak sengaja. Musik, barusan. Tidak ada alasan, potong Bu Sari ketus. Saya tidak musik, toleransi kelalaian sekecil apapun. Bapak itu menunduk gemetar. Aldan spontan berdiri. Nalurinya mendorong ia maju. Bu, itu bukan sepenuhnya salah Paknya. Embernya memang. Buari menoleh tajam. Tatapan itu membuat seluruh tubuh Aldan serasa ditusuk udara dingin. Siapa kamu? Musik. Nada suaranya tajam. Matanya menyipit menilai penampilan Aldan yang lusuh. Saya Aldan. Bu pelamar, kerja. Saya hanya ingin pelamar. Bu Sari mengerutkan kening, seolah mendengar sesuatu yang musik. Tidak pantas. Siapa yang mengizinkan kamu masuk di jam segini? Kamu mengganggu operasional. Aldan menelan ludah. Saya hanya menunggu hasil seleksi, Bu. Dan saya melihat bahwa Pak itu keluar. Suara Bu Sari menghentikan kalimatnya. Saya tidak butuh pelamar yang ikut campur urusan perusahaan. Kamu membuat masalah. Aldan membeku di tempatnya. Musik resepsionis, satpam dan beberapa karyawan langsung saling berpandangan. Satpam yang menjaga di dekat pintu buru-buru mendekat. Mas, ayo keluar saja dulu.
Jangan bikin Sio marah. Tapi Aldan, musik tidak bergerak. Bu, suaranya tercekat. Ada hal lain yang ingin saya tanyakan. Bu Sari menatapnya dengan dingin. Saya tidak punya waktu. Itu penting, Bu. Sangat penting. Aldan maju setengah langkah. Saya sedang mencari seseorang. Nama. Itu berhubungan dengan perusahaan ini. Tatapan Bu Sari mulai terlihat tidak sabar. Kamu mau apa sebenarnya? Aldan menarik napas dalam-dalam. Semua ini mungkin gila, tapi ia harus mencoba. Saya mencari seseorang bernama Sari Anggraini, ucapnya, dengan suara gemetar. Suasana langsung membeku. Beberapa pegawai menoleh cepat. Resepsionis terbelalak. Satpam berhenti bernapas. Buari sendiri menatap Aldan, tanpa ekspresi selama beberapa detik. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak bermuja hangat tapi penuh ironi. Kamu mencari siapa? Sari Anggraini, ulang Aldan. CEO itu mendekat 2 langkah, sehingga jarak mereka hanya sekitar 1 meter. Aldan bisa mencium wangi parfumnya. Dingin, mewah, dan kuat. Kamu pikir apa? Bahwa kamu bisa seenaknya menyebut nama CEO di lobi perusahaan dan menuntut penjelasan? Aldan menunduk. Saya tidak menuntut apa-apa, Bu. Saya hanya ingin tahu, apakah Ibu kenal dengan seseorang dari desa Satpam? Suaranya menggema di seluruh lobi. Usir pemuda ini. Sekarang Bu tunggu keluar atau saya laporkan sebagai penyusup. 2 satpam memegang lengan Aldan tapi tidak kasar. Lebih seperti paksaan terukur agar ia bergerak. Aldan mencoba bertahan. Bu, tolong. Saya cuma ingin tahu. Saya cuma ingin jawaban. Tidak ada belas kasihan di wajah Bu Sari. Kamu tidak akan menemukan apapun di sini. Ia menoleh ke resepsionis. Pastikan pemuda ini tidak masuk musik lagi tanpa janji. Aldan didorong keluar hingga ke pintu kaca. Suara pintu menutup di belakangnya terasa seperti menghantam dadanya. Musik. Ia berdiri di luar terhuyung menatap gedung megah itu. Musik dengan hati yang remuk. Pertemuan pertamanya dengan CEO, wanita yang mungkin memiliki hubungan dengan masa lalunya, berakhir dengan penolakan yang musik begitu dingin. Namun, saat menatap nama besar Nusantara Corp di dinding kaca, Aldan berbisik pelan. Kalau ini benar-benar ada hubungannya dengan hidupku, aku tidak akan musik menyerah. Meski ibu sendiri menolak melihatku. Hari itu, rasa sakit itu berubah menjadi tekad baru. Tekad untuk menemukan kebenaran apapun resikonya. Malam setelah pertemuan yang menyakitkan dengan Bu Musik Sari, Aldan tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi kasur tipis kosannya dengan lampu meja kecil. Musik yang temaram. Di pangkuannya tergeletak satu-satunya peninggalan paling berharga dari ayahnya. Sebuah amplop coklat tua yang warnanya sudah memudar. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada 3 benda. Surat ayahnya bertuliskan tangan. Salinan surat lahirnya sudah kusam. Sebuah foto tua. Seorang wanita muda, seorang pria, dan bayi laki-laki kecil yang digendong sang wanita. Wanita itu tersenyum lembut dalam foto. Rambutnya hitam panjang, wajahnya cantik, matanya hangat. Aldan menyentuh foto itu dengan ujung jarinya. Kalau benar ini, Ibu, kenapa harus rumit ini untuk bertemu? Ia menarik napas panjang lalu mengambil keputusan. Besok dia akan kembali ke Nusantara Corp. Tak peduli berapa kali ia diusir, ia harus menunjukkan surat ayahnya. Ia harus memperlihatkan foto itu. Ia harus membuat seseorang di sana mendengarkan. Pagi berikutnya, Aldan berdiri di depan gedung tinggi Nusantara Corp dengan langkah yang jauh lebih mantap daripada kemarin. Meski jantungnya tetap berdebar, ia mencoba menahan rasa gentar. Ia membawa tas kecil yang lebih tua daripada dirinya. Di dalamnya tersimpan semua bukti tentang masa lalunya. Semua yang ia punya untuk membuktikan bahwa ia bukan pengemis, bukan penipu, bukan pemuda yang nekat datang tanpa alasan. Satpam yang melihat Aldan dari jauh langsung memukul pelan lengan rekannya. Itu bocah kemarin.
rekannya mendecak lagi. Masih aja balik. Aldan berjalan mendekat dan menunduk sopan. Pagi Pak, saya mau menemui HR. Ada dokumen penting. Satpam pertama menghela napas, tapi kali ini tidak langsung mengusirnya. Ya sudah, tapi jangan bikin ribut lagi ya. Aldan mengangguk berterima kasih. Meski mereka meremahkannya kemarin, setidaknya mereka memberi kesempatan kecil hari ini. Itu sudah cukup. Ia masuk lobi dan menuju meja resepsionis. Resepsionis wanita yang sama menatapnya dengan canggung. Mas, ini hari ketiga kamu kesini. Saya cuma ingin berbicara sebentar dengan HR. Musik, jawab Aldan pelan. Resepsionis menimbang sejenak, lalu ia menekan interkom. Mbak Tiara, di sini ada pelamar yang kemarin sempat datang. Musik, katanya ada dokumen penting. Suara dari interkom menjawab ketus. Suruh dia tunggu di ruang interview lama. Musik, saya ke sana. Aldan mengikuti arahan. Duduk di ruangan interview kecil. Musik, yang biasanya dipakai untuk wawancara cepat. Ruangan itu dingin. Terlalu musik, dingin untuk ruangan sekecil itu. Seperti kebanyakan ruangan di gedung ini. Rapi, musik, steril, dan berjangka waktu. Beberapa menit kemudian, seorang wanita dengan kacamata tipis dan musik pakaian formal masuk dengan ekspresi tidak senang. Dialah Tiara HR yang kemarin mengusir. Musik, Aldan. Mas Aldan, ya, suaranya datar. Musik, ada apa lagi? Saya sudah bilang kemarin bahwa posisi cleaning service sudah penuh. Saya bukan mau melamar lagi, Bu. Jawab Aldi hati. Musik, ada yang lebih penting. Ini tentang identitas keluarga saya. Tentang seseorang yang Tiara mengangkat tangan memotong. Mas, saya sibuk. Kalau mau minta belas kasihan, mohon jangan pakai alasan keluarga ya. Banyak pelamar lain. Aldan menggigit bibir, menahan diri. Bukan alasan, ini bukti. Ia membuka tasnya dan musik mengeluarkan amplop. Ini surat dari ayah saya. Dia minta saya mencari seseorang bernama Sari Anggraini. Musik, saya hanya ingin menanyakan, apakah Tiara menatap amplop itu dengan wajah yang makin sinis? Nama CEO kamu sebut-sebut lagi. Ia mendengis kecil. Mas, kamu kira kami bodoh? Kamu kira kami percaya surat kayak gitu? Aldan menggeleng cepat. Saya tidak mau menipu. Saya hanya ingin tahu apakah. Tiba-tiba Tiara mengambil surat. Musik itu dengan kasar. Ia membuka dan membaca sekilas, lalu tertawa kecil sambil mengembalikan surat itu. Musik ke atas meja. Kertasnya sudah tua, tulisannya juga seram gini. Ini gampang banget dipalsukan. Kamu kira kami bisa ketipu? Aldan tertegun. Bu, ini surat asli. Ayah saya menulisnya sebelum meninggal. Ah, sudahlah. Tiara berdiri. Saya tidak punya waktu meladeni cerita sinetron. Saya minta kamu keluar dari musik gedung ini sekarang. Aldan masih berusaha. Tolong Bu, dengarkan musik dulu. Tapi Tiara memanggil satpam dari pintu. Mas, tolong eskort pemuda ini keluar. Dua satpam masuk. Mereka tidak kasar, namun tetap memegang lengan Aldan untuk menuntunnya keluar ruangan. Tunggu tas saya ambil. Musik, cepat. Kata Tiara tidak sabar. Aldan meraih tasnya terlalu tergesa dan pegangan talinya lepas. Musik. Tas itu jatuh ke lantai. Semua isi tas tumpah. Surat lahirnya, surat ayahnya yang lusuh, kalung kecil peninggalan ayahnya, dan sebuah foto lama. Foto itu jatuh tepat di kaki satpam Busari muda. Seorang pria muda yang tersenyum lembut. Dan seorang bayi laki-laki kecil dalam gendongan. Tepat saat itu, musik pintu ruangan terbuka lagi. Sosok berwibawa muncul di ambang pintu. Busari. Seluruh ruangan mendadak membeku. Tiara langsung berdiri kaku. Satpam menegakkan tubuh. Aldan berhenti bernapas. Busari mengerutkan kening melihat keributan kecil itu. Ada apa ini? Suaranya tegas, dingin. Tiara cepat bicara. Namun nada suaranya terdengar goyah. Tidak ada apa-apa. Busik. Hanya pelamar yang menyusahkan lagi. Saya sedang mengeluarkannya. Namun sebelum mereka bisa merapikan barang-barang Aldan, mata Busari
menangkap foto yang tergeletak di lantai. Ia berhenti. Kedua musik matanya memicing sedikit. Fokus. Ia menunduk perlahan dan mengambil foto itu. Kedua jari rampingnya memegang pinggir foto yang sudah menguning selama beberapa detik. Tidak ada suara apapun. Tiara menelan ludah. Aldan menatap dengan jantung yang hampir pecah. Busari menatap lama foto itu, lebih lama dari seharusnya. Ada jejak kejutan kecil di mata dinginnya. Namun ia buru-buru memulihkan ekspresi. "Ini foto apa?" tanyanya datar. Suaranya tetap tegas. Aldan mundur setengah langkah. Itu foto lama keluarga saya, Bu." Tiara mendengus tak percaya. Dia bilang, "Itu foto ibunya, Bu." Musik. Dan katanya nama yang tertulis di surat adalah nama ibu. Busari melempar tatapan tajam pada musik. Tiara sehingga HR itu langsung diam. Sang CEO kembali menatap foto itu. Matanya bergerak lambat, musik menelusuri wajah wanita muda di sana. Dirinya 20 tahun lalu.